Oke, ada sebuah filosofi keuangan yang bisa dibilang menyebar diam-diam di bawah permukaan. Kamu nggak akan lihat ini di berita utama, tapi dampaknya, wah bisa jadi jauh melampaui hidup kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya tumpukan yang akan bertahan ini? Pertama-tama, kita luruskan dulu satu hal penting. Strategi yang akan kita bahas ini bukan soal tren. Kamu nggak akan lihat ini jadi viral di media sosial. Justru sebaliknya. Ini adalah antitesis dari popularitas yang instan. Nggak akan ada tepuk tangan meriah, nggak ada piala penghargaan. Ini tuh lebih kayak jalan sunyi yang kamu pilih sendiri, sebuah gerakan yang terjadi di belakang layar, jauh banget dari sorotan publik. Tapi, justru dalam kesunyian itulah kekuatannya terletak. Nanti, saat sistem yang lama mulai goyah dan orang-orang berebut sisa-sisanya, filosofi ini justru ngajak kita buat berbalik arah dan mulai membangun sesuatu dari awal, fondasi yang benar-benar baru dan kokoh. Inti dari ide ini sebetulnya adalah tindakan yang sederhana, menumpuk sats. Nah, sats atau Satoshi itu adalah unit terkecil dari Bitcoin. Jadi ini bukan tentang jadi kaya mendadak ya, ini tentang mengumpulkan aset digital ini sedikit demi sedikit, tapi konsisten, untuk tujuan yang sangat panjang. Anggap aja ini lari maraton, bukan lari sprint. Motivasinya, ini yang paling penting. Fokusnya itu bergeser total, bukan buat cari untung cepat, bukan juga buat pamer atau cari pengakuan. Tujuannya jauh lebih besar dari itu, yaitu membangun warisan untuk garis keturunan kita. Nah, biar kita paham kenapa ide ini begitu kuat, coba deh kita bandingkan sama jalur yang biasa orang ambil. Biasanya, apa sih yang orang-orang coba tinggalkan sebagai warisan setelah kerja seumur hidup mereka? Biasanya kan warisan tradisional itu isinya rumah, tabungan, dana pensiun. Kedengarannya aman ya. Tapi, disinilah letak masalahnya. Semua aset ini terikat sama sistem yang rapuh. Nilainya terus-terusan kegerus inflasi, kena pajak, dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Dan disinilah kita sampai di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Sebuah pilihan. Gimana kalau ternyata ada jalan lain? Ada cara untuk membangun sebuah warisan yang posisinya itu benar-benar di luar sistem yang rapuh tadi. 0,01 Bitcoin. Kelihatannya kecil banget kan? Nggak signifikan. Tapi, disinilah letak perubahan besarnya. Jumlah yang tampaknya sepele ini menurut para penganut filosofi ini punya potensi jadi warisan yang bertahan lintas generasi. Kenapa? Alasannya simpel, karena sifat dasarnya yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia alasannya. Aset ini berada di luar jangkauan sistem perbankan tradisional. Ini tuh seperti berangkas digital yang nilainya nggak bisa dicairkan atau dikurangi sama bank sentral yang terus mencetak uang. Dan yang paling penting, ini adalah warisan yang nggak bisa disensor atau disita begitu saja. Ini soal kedaulatan finansial seutuhnya. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Mata uang fiat, seiring berjalannya waktu, itu udah pasti kehilangan daya belinya. Sebaliknya, aset langka yang nggak bisa diciptakan seenaknya, atau yang disebut uang keras, cenderung nilainya malah bertambah kuat dalam jangka panjang. Jadi ini benar-benar permainan kesabaran. Oke, sekarang kita beralih dari sekedar nilai finansial ke nilai filosofisnya. Karena setiap satoshi yang kamu kumpulkan itu bukan cuma sekedar aset, itu adalah jejak dari sebuah keputusan yang kamu buat. Jadi, setiap tumpukan itu adalah cerminan dari 3 keputusan besar. Pertama, kamu sadar memutuskan untuk keluar dari ketergantungan total pada sistem yang lama. Kedua, kamu memilih untuk memutus siklus kerapuhan finansial yang mungkin sudah menjerat generasi sebelummu. Dan ketiga, kamu punya tujuan untuk meninggalkan sesuatu yang benar-benar tak tergoyahkan. Ini membawa kita ke definisi ulang tentang apa itu kekayaan generasi. Soalnya, konsep ini sering banget disalahartikan. Orang pikir, ini cuma soal numpuk uang dalam jumlah yang super besar. Ternyata bukan, ini bukan tentang menumpuk uang, tapi menumpuk sebuah sinyal. Tindakanmu, yaitu menabung dalam aset yang berdaulat, itu sendiri sudah menjadi sebuah pesan. Sebuah bukti nyata buat keluargamu bahwa ada jalan lain di luar sistem yang ada sekarang. Jadi, coba deh pikirkan tumpukan yang kamu bangun itu bukan cuma sebagai aset. Anggap itu sebagai kapsul waktu, sebuah pesan yang kamu kirimkan untuk anak dan cucumu di masa depan. Pesannya tentang apa? Pesannya sederhana tapi revolusioner. Kami tidak cuma patuh secara buta, kami bersiap. Ini adalah sebuah deklarasi kemandirian, sebuah pergeseran sikap dari yang tadinya pasif, sekarang jadi proaktif. Lupakan kerumitan dana perwalian atau strategi-strategi investasi yang jelimet. Warisan jenis ini tuh beda banget. Sederhana, murni, dan langsung. Cuma ada satu tumpukan yang berdaulat, yang diwariskan dari tangan ke tangan, tanpa perantara yang bisa ikut campur. 3 kata ini merangkum semuanya. Senyap, karena ini terjadi tanpa perlu sorotan.
tak terhentikan karena akarnya menembus sistem yang ada, dan permanen karena ini dirancang untuk bertahan jauh melampaui kita semua. Pada akhirnya ini semua jauh melampaui konsep kekayaan biasa. Ini tentang memastikan kelangsungan dan kekuatan garis keturunanmu. Sebuah warisan yang gak cuma bertahan tapi juga bisa memperkuat generasi-generasi yang akan datang. Ujung-ujungnya, kita semua sedang membangun sebuah warisan, sadar atau tidak. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kita akan meninggalkan pesan, tapi pesan seperti apa yang akan ditinggalkan oleh warisan kita nanti.